firman yang akan disampaikan oleh Gembalamu Romo Aldo malam ini. Urapilah dia Tuhan, kiranya apa yang boleh dia sampaikan adalah firman-Mu yang hidup, yang boleh kami terima dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Engkau, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Romo Aldo, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma, Opa, semuanya, selamat malam semuanya. Selamat malam, shalom semuanya. Selamat malam, shalom. Sehat-sehat semuanya ya. Puji Tuhan, pasti sehat-sehat ya. Hari ini kita akan sedikit banyak ya kita sharing lah ya, sharing tentang satu tema yang ini juga ketemunya nggak sengaja. Karena si Juli waktu itu kan nanya-nanya saya nih, Romo, ini apa, temanya apa gitu. Kebetulan 2 minggu terakhir ini saya disibukkan dengan papa saya baru sakit di rumah sakit, jadi saya harus bolak-balik sibuk merawat, jaga di rumah sakit sama mama saya. Jadi saya bilang, Cijul, saya lagi cari inspirasi dulu ya. Cari inspirasi dulu gitu. Habis itu Cijul bilang, ya udah itu aja temanya Romo. mencari inspirasi hidup. Ya udah itu aja lah, nanti gimana jadinya lah, nanti biarkan Roh Kudus yang bekerja bagaimana. Ya sudah, akhirnya mencari inspirasi hidup. Tapi saya pikir ketika saya renung-renungkan, bagus juga temanya ya, setidaknya buat saya gitu. Setidaknya buat saya karena saya jadi tergoda atau tergerak untuk merenungkan kembali perjalanan saya sebagai imam dan juga bertanya satu pertanyaan besar. Di manakah aku mencari inspirasi untuk imamatku? Di mana aku mencari inspirasi untuk imanku? Itu satu pertanyaan besar yang akhirnya berusaha mungkin saya jawab, saya sharingkan dalam pertemuan malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selama 9 tahun, mau 9 tahun jadi Romo, tentu banyak perjuangan, banyak pergulatan. Tapi secara garis besar saya mau mengatakan bahwa menjadi imam atau menerima sakramen imamat, menjadi imam itu bukan hanya sekedar profesi ya, bukan hanya sekedar profesi pekerjaan Romo gitu, enggak. Lalu ketika sudah tidak bekerja lagi maka tidak jadi Romo, enggak. Menjadi imam adalah hidup. Menjadi imam adalah pilihan hidup ya. Bahkan ajaran gereja sendiri mengatakan ketika orang tidak bekerja lagi menjadi imam, menjadi pastor di paroki atau dimanapun tempat dia diutus, ketika dia menerima sakramen imamat, imamatnya kekal. Imamatnya kekal, dia tetap imam, meskipun dia tidak bisa melakukan pekerjaan khas imamatnya, ya. Tidak bisa merayakan Ekaristi, tidak bisa melayani sakramen-sakramen, tetapi imamatnya tetap melekat padanya, karena dia telah menerima sakramen imamat. Nah, karena hidup imamat itu adalah hidup, maka hidup ini, hidup berdasarkan imamat itu harus terus dipupuk ya, harus terus dijaga, harus terus dipupuk, ditekuni dan dikembangkan ya, dikembangkan supaya imamat itu tidak berubah menjadi sebuah pekerjaan gitu, tidak berubah menjadi hanya sebuah pekerjaan, tidak hanya sebagai sebuah profesi, tapi sungguh terus-menerus menjadi hidupku, ya, menjadi hidupku. Tentu dalam perjalanan waktu sepanjang kurang lebih 9 tahun ini, kadang-kadang hal-hal atau unsur-unsur manusiawi saya yang kadang-kadang ya lebih dominan dibandingkan dengan imamat saya. Ya misalnya kadang-kadang juga ya, ya kadang-kadang suka kesel sama orang, gitu, suka pusing, suka marah juga, suka bete juga, suka jutek juga sama orang kadang-kadang ya. Suka
bosan juga kadang-kadang ini mau ngapain ya, atau ketika berjumpa dengan kegagalan lalu sempat misalnya aduh kayak kok jadi nggak motivasi lagi dan lain sebagainya. Tapi ya disyukuri bahwa pengalaman-pengalaman seperti itu menyadarkan saya bahwa sekali lagi kita semua adalah bencana tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah, dan kita hidup, sekali lagi tadi Anda sendiri sudah berkata itu, kita sudah menyanyikan semuanya, kita hidup, kita bisa seperti sekarang ini itu semua karena rahmat dari Tuhan. Nah, salah satu pergulatan juga yang saya alami sepanjang saya menjadi imam, khususnya di imamat tahun awal ya, waktu saya masih awal-awal menjadi imam, itu yang paling susah, yang paling menjadi pergulatan buat saya, itu adalah ketika saya harus menyiapkan homili. Homili tiap hari Minggu atau setiap kali saya misa gitu. Itu jadi pergulatan buat saya. Karena apa? Pertama, saya bukan orang yang pandai berbicara. Saya bukan orang yang pandai berbicara, yang suka berbicara banyak. Ya. Saya menyadari bahwa ketika saya berbicara itu menghabiskan energi cukup banyak gitu. Misalnya, tapi ada beberapa romo-romo yang kalau berbicara itu, wah itu semacam energi alam semesta itu terserap sama dirinya dia, sehingga ketika dia berbicara itu terus ya ingin berbicara lagi ya. Contohnya jelas ya, misalnya Romo Yus Ardianto itu ya, sama wah dia kalau udah ngomong gitu ya, wah kemana-mana. Atau saya juga punya teman Romo Thomas Ulun ya, sekarang masih di Brisbane, sebentar lagi mau pulang habis kuliah S3. Itu juga tuh kalau udah ngomong itu, wah udah nggak bisa berhenti ya, dan pokoknya mau nggak mau harus didengar ya. Romo Sulis juga ya, Romo Sulis yang di Cilangkap juga itu juga demen ngomong ya. Tapi saya bukan orang yang suka bicara gitu. Jadi saya bukan orang yang suka bicara dan menata kata-kata dalam bahasa yang runut, yang baik ya. Ya tentu orang-orang seperti ini juga yang dipanggil oleh Tuhan juga ya. Tuhan tidak hanya memanggil orang-orang yang pandai berbicara, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak pandai berbicara, tapi disuruh ngomong ya, suruh mewartakan Tuhan. Kita ingat misalnya saja contoh di dalam kitab suci itu ada Rasul Paulus. Kalau kita lihat, Rasul Paulus itu kan tulisannya cukup banyak ya, dan bukan cukup banyak, memang banyak, mendominasi kitab perjanjian baru ya, suratnya Rasul Paulus. Tapi ya meskipun banyak, sebetulnya itu menunjukkan bahwa dia itu pandai menulis ya. Dan sebagian besar dari suratnya juga bukan dia yang nulis, ada sekretarisnya, dia ngomong ya. Dia yang ngomong lalu ada yang nulis runut ya. Tapi dia sendiri sebetulnya bukan orang yang pandai menyusun kata-kata dengan efektif dan baik. Karena ada satu kisah di Korintus, ada seorang anak yang jatuh dari lantai atas gara-gara ngantuk dengerin Paulus berbicara. Paulus ini sempat ngomong saking panjangnya, ada anak lagi duduk di jendela, tiba-tiba dia ngantuk, terus dia jatuh, terus dia meninggal. Tapi akhirnya dihidupkan lagi oleh Paulus. Ya, maka sadar bahwa saya sungguh sulit untuk mencari apa yang mau saya katakan dalam homili, apalagi homili itu juga bukan sebuah tugas yang sembarangan, karena dalam homili seorang imam bertindak atas nama Kristus yang menjelaskan, yang mengajar sabda pada hari itu. Maka tentu ini menjadi sebuah tugas juga yang harus disiapkan gitu. Tentu ada kalanya pada awal-awal saya menjadi imam itu sulit untuk mencari inspirasi, saya mau memilih apa ya hari ini. Saya masih ingat betul, dan saya menyadari kebodohan saya ketika ada satu momen di mana saya lebih memilih untuk cari homili supaya lucu gitu. Padahal saya nggak bakat untuk melucu ya. Saya tuh nggak lucu sebenarnya orangnya. Nah, jadi saya berusaha untuk lucu di depan umat gitu. Nah, itu salah sekali ya. Ada momen-momen di mana seperti itu. Ada lagi momen-momen di mana saya menceritakan, sharing orang, tapi orangnya ada di situ gitu. Dan lain sebagainya. Tapi ya itu proses ya. Proses saya menemukan bagaimana inspirasi yang tepat, inspirasi yang benar, siapa yang harus saya wartakan dalam tugas-tugas saya. Nah, tentu kalau bicara soal inspirasi, ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan eksistensial yang mungkin bisa menjadi pertanyaan kita juga ya. Apa itu inspirasi, dan mengapa dalam hidup
kita butuh yang namanya inspirasi. Ketika hidup ini nggak tahu kita mau buat apa, ya lalu merasa diri sudah selesai semuanya, lalu saya harus apa, saya harus berbuat apa, ya. Kadang-kadang kita butuh itu. Lalu inspirasi macam apa yang kita butuhkan sebetulnya, ya. Maka saya tidak akan mengajak atau bercerita tentang inspirasi-inspirasi yang berkaitan dengan dunia. Itu ada banyak. Kalau kita mau terinspirasi oleh siapa, cari aja tokoh yang menuliskan buku dan lain sebagainya bisa. Tapi yang saya mau katakan pada malam hari ini adalah kita butuh yang namanya inspirasi iman. Pertanyaan-pertanyaan tadi, apa itu inspirasi, mengapa kita butuh inspirasi, dan inspirasi macam apa yang dibutuhkan, itu bukan hanya pertanyaan pada zaman sekarang, tapi menjadi pertanyaan sepanjang zaman, bahkan dari manusia-manusia atau saudara-saudara kita yang sudah lahir lebih dulu, ya. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial, siapa kita, dari mana kita berasal, kenapa kita begini, kenapa kita kok kalau dikasarin orang bawaannya pengen bales. Kenapa kalau ada orang tiba-tiba mancing untuk cerita gosipin orang kok kita tergoda untuk ikut gosip, ya. Kenapa kok tiba-tiba ketika kita berjalan gitu ada aja terjadi, ini kenapa bisa begini dan sebagainya. Orang-orang zaman dulu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, terutama pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendasari keberadaan kita di dunia itu dengan menuliskan kisah-kisah iman, ya. Dan tulisan kisah-kisah iman itu dituliskan dalam kitab suci yang kita miliki sekarang ini, ya. Alkitab Deuterokanonika. Salah satu jawaban iman yang terdapat dalam kitab suci untuk menjawab pertanyaan eksistensial manusia itu ada dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian, Bapak Ibu, sekali lagi bukan kitab sejarah, ya. Jadi kalau kita menjadikan kitab Kejadian sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan bagaimana manusia berasal, itu agak keliru. Karena sejarah itu butuh diverifikasi, ya. Tetapi kisah dalam kitab Kejadian itu adalah jawaban iman. Kalau jawaban ilmu pengetahuan tentang manusia itu bisa kita dapatkan dari ilmu pengetahuan, ya. Tapi kalau jawaban iman terhadap pertanyaan-pertanyaan kita, dari mana kita berasal, kita itu siapa, itu kita temukan di dalam kitab suci, terutama dalam kitab Kejadian. Pertanyaan paling mendasar tentu pertama-tama adalah siapakah kita, ya. Nah, ini siapakah kita, siapakah manusia? Kalau ilmu pengetahuan mungkin akan mengatakan siapakah manusia? Manusia adalah organisme makhluk hidup yang dan lain sebagainya. Tetapi menurut iman kita, jawabannya adalah bahwa kita ini adalah dua yang sekaligus makhluk mulia dan luhur, diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Kita ini mulia, siapapun dia, siapapun kita, bagaimanapun kita, bentuknya, dari mana berasal, apapun kondisinya, manusia adalah makhluk yang mulia. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah yang mulia. Tapi sekaligus juga manusia lemah. Karena diciptakan dari debu tanah, dari nafas hidup dari Allah. Lemah, ya. Lemah dan rapuh. Tapi lemah dan rapuh itu bukan dosa, ya. Lemah dan rapuh itu artinya, ya kalau kita jatuh ya berdarah. Kalau kita disakiti ya sakit, gitu. Kalau kita kejedot ya benjol, gitu. Nah itu lemah, ya. Lemah dan gampang sekali rapuh, jatuh. Tapi kita hidup berkat nafas dari Allah. Dua ini saja, ya, yang mendasari kita. Maka sebetulnya pada awal mulanya manusia itu nggak butuh yang namanya inspirasi. Pada awal mulanya waktu di Taman Eden itu dari kisah Kejadian bab 1, bab 2 itu Anda bisa baca lagi, ya. Kita nggak butuh inspirasi. Karena apa? Karena manusia kita yang diwakili oleh gambaran Adam dan Hawa, kita itu hidup bersama dengan Allah. Kita itu hidup bersama dengan Allah di taman itu. Kita tidak jauh dari Dia.
Kita hidup dari sabda Allah. Dan Allah menjadi bagian integral dalam hidup manusia. Integral itu tak terpisahkan. Bersatu dan tak terpisahkan. Integral. Bukan tambah-tambahan, tapi jadi satu. Kitab Kejadian, saya kutip Kitab Kejadian bab 2 ayat 7 ya. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ya, bagian dari Allah ada di dalam diri kita. Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita nggak perlu inspirasi ya, karena Allah yang menjadi inspirasi kita pada saat itu. Gerakan, tindakan, perkataan, semuanya diinspirasikan oleh sabda Allah sendiri. Itu pada awal mulanya kayak gitu. Wah, betapa bahagianya kita kalau sampai hidup sedemikian seperti itu. Nah, itu jawaban orang-orang yang menulis kitab suci ini. Kita tuh dulunya gimana ya? Kok sekarang kita tuh kadang-kadang mentok harus bikin apa? Apakah mungkin dulu kita itu tidak seperti ini? Ya, kita mungkin dulu tidak seperti ini. Kita tuh kalau mau berbuat baik nggak usah mikir. Kalau mau berbuat baik menolong orang tuh nggak usah timbang-timbang, nggak usah mikir, langsung bergerak. Karena apa? Karena sabda Allah yang menginspirasikan kita untuk menolong orang. Ketika kita mau mencintai alam semesta, kalau kita mau merawat alam semesta juga nggak perlu mikir ya. Ketika kita mau buang sampah, mungkin juga nggak akan ada sampah karena kita otomatis sudah terinspirasi sabda Allah untuk mencintai alam semesta. Nggak akan mungkin tercipta sampah-sampah itu. Dan lain sebagainya. Nah, kita juga dianugerahi ya. Dianugerahi oleh Allah itu kebebasan, tapi kebebasannya dilaksanakan seturut ketaatan kepada Allah ya. Bebas dalam koridor ketaatan kepada Allah. Nah, itu dilambangkan dalam kisah ini, Kejadian bab 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya. Bebas kamu ngapain aja, tapi ada aturan mainnya. Tahu taatlah dengan ini kamu akan selamat. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan. Udah ini doang apa susahnya, yang lain bebas, kamu bebas yang lain. Tapi yang satu ini jangan. Dah. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Kita tahu kisah ini dalam kitab Kejadian 2 itu ya. Dan kita tahu juga dalam kitab Kejadian 3 akhirnya dosa masuk. Sekali lagi dosa masuk ya, berarti dosa itu datangnya dari luar Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berjumpa dengan orang yang berdosa, keluarkan dosanya, jangan sama orang-orangnya. Karena sejak awal Tuhan tidak menjadikan dosa sebagai bagian dari kita. Kita itu adalah makhluk yang mulia, sekaligus lemah, tidak berdosa. Dosa itu masuk belakangan. Dan dosa tidak pernah dikehendaki oleh Allah. Tidak pernah diciptakan oleh Allah. Ya. Kenapa dosa ada? Ya karena itu ya. Sumbernya karena manusia yang menyalahgunakan kebebasannya. Yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak mau lagi menjadikan Allah sebagai inspirasi hidupnya. Itu dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa karena itu. Mengapa Allah ya? Jadi silakan Anda merenung-renung secara pribadi ya. Ketika saya juga waktu membuat ini, ketika saya jatuh dalam satu kesalahan misalnya, ya kesel sama orang gitu, sulit mengampuni misalnya, atau jatuh dalam kebosanan, mungkin pada saat itu sebetulnya saya sedang tidak mau taat kepada inspirasi yang ditawarkan oleh Allah. Saya lebih memilih untuk mendengarkan diri sendiri karena saya merasa saya bebas. Saya merasa saya ini manusia otonom, saya bisa menentukan apa yang saya mau. Tapi sekali lagi, kebebasan manusia dapat menjadi utuh dilaksanakan kalau kita sungguh taat kepada Allah. Kebebasan yang sejati itu. Nah, akibatnya kita tahu ya, Bapak Ibu, semua kita tahu dalam kitab Kejadian, yang tadinya kita itu tidak terpisah, kita integral bersama dengan Allah, kita hidup bersama dengan Allah, kita selalu diinspirasikan oleh Allah, hidup dari sabda Allah, akhirnya kita karena dosa terpisah selama-lamanya. Selamanya ya. Allah tidak lagi menjadi bagian integral dari kita. Tidak lagi hidup bersama dengan Allah, karena Allah mengusir kita dari Taman Eden ya. Ini simbol aja sebetulnya kisah ya, bahwa sebetulnya inilah jawaban mengapa kok kita tidak lagi diinspirasikan oleh Allah. Gampang sekali berbuat dosa, gampang sekali jatuh.
Makanya akibat dari dosa ini, dosa asal ini, kita akan punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Ini ajaran gereja ya, konkupiscensi, kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan yang kedua, akibatnya adalah kematian. Yang tadinya kita hidup bersama selama-lamanya bersama dengan Allah, kita tidak hidup untuk selama-lamanya. Itu ada Kejadian 3 bab 22 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Maka karena dilarang tidak boleh makan dari situ, maka manusia menjadi tidak hidup selama-lamanya. Kita bisa mati, ya, dan kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kita pada akhirnya akan mati, terpisah dari Allah, tidak hidup bersama dengan Dia lagi, lalu kita akan terus cenderung berbuat dosa karena kita tidak lagi diinspirasikan oleh Allah secara integral, dan yang terakhir kita mati, tidak hidup selama-lamanya seperti Allah. Tetapi kita tahu juga, meski terpisah tidak dilupakan. Tuhan tidak melupakan kita, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Allah berjanji untuk terus menyertai manusia. Karena Dia adalah kasih, dan Dia ingin manusia. Kenyataan bahwa manusia dan Allah tidak bisa ditinggal bersama lagi, tetapi Allah ingin tetap menyertai manusia dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah dengan janjinya. Manusia terus jatuh dalam perbuatan dosa, Allah tidak melupakan manusia dan dibalas oleh Allah dengan janji akan penyertaannya. Selalu diperbarui janjinya. Manusia jatuh, dosa, Allah berjanji lagi. Ayo kita balikin lagi dari nol ya kalau kita ke pom bensin, ya kan? Dari nol ya Pak, Allah akan selalu. Begitu dia berdosa, datang lagi Tuhan memberikan pengampunan dari nol ya, ayo lagi. Lagi berdosa lagi, terus begitu aja terus. Makanya ya Tuhan Yesus pernah bilang kan, ya berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali kah? Bukan, 7 kali 70. 70 kali 7 kali ya maksudnya itu. Bertindak seperti Allah yang terus mulai dari nol, mulai dari nol, mulai dari nol. Setiap kali manusia berbuat dosa. Ini salah satu contoh janji-janji Allah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan berjanji tidak akan membunuh Kain. Padahal Kain udah menyangka bahwa dirinya akan dibunuh sama orang, tapi Tuhan bilang sekali-sekali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain masih dicintai, padahal dia udah membunuh saudaranya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan tidak ingkar janji. Dia akan memegang janjinya. Kalau dia berjanji untuk menyertai manusia, sehebat apapun dosa orang, dia akan tetap berjanji. Air bah juga sama. Dia berjanji tidak membinasakan bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, Nabi Nuh, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Menara Babel, dosa Menara Babel. Orang berlomba-lomba membangun menara supaya mendekati surga lah, katanya begitu. Tapi jawaban atas Menara Babel ini, ketika manusia ingin mendekati Allah, ya menjadi Allah, ya menunjukkan kesombongannya, dan waktu itu bahasa mereka sama, lalu Tuhan merubuhkan, mencerai-beraikan, akhirnya mereka tercerai-berai dalam bahasa yang lain-lain. Tapi jawaban atas dosa ini adalah perjanjian kepada Abraham. Bukan bahasa yang disatukan, tapi bangsa yang besar. Aku akan memberikan kepadamu, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu yang masyhur. Ini refleksi iman orang-orang pada zaman dulu yang melihat bahwa sekurang-kurang ajarnya manusia, seterpisah-pisahnya manusia, Allah tetap menyertai. Cuman kitanya aja yang kurang sadar aja, kurang bersyukur kadang-kadang. Ya. Nah, Yesus itu adalah menjadi puncak. Ya, menjadi puncak
janji paripurna, yang paling sempurna dari Allah sendiri, karena dia sudah melakukan semuanya kepada kita, dan tapi rupanya manusia selalu jatuh dalam ketidaksetiaan, maka dia memberikan keputusan untuk saya akan mengutus putra saya sendiri sebagai ungkapan janji itu. Nah, pernyataan tentang janji paripurna Allah ini dikidungkan oleh banyak tokoh-tokoh suci. Saya kutip itu ya di Matius. Janjinya apa itu dalam Injil Matius bab 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah janjinya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Problemnya adalah dosa itu tadi. Dosa yang menyebabkan kita terpisah dari Allah. Nah, ini dialah yang akan menyelamatkan dari kondisi seperti itu. Itu Matius 1 bab 21. Lukas bab 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ingat tadi, kita tidak akan hidup selama-lamanya, ya kan? Karena dosa, dan sudah begitu mati sudah, tapi dalam Yesus dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya, kekal, kehidupan kekal yang dia bawa. Nah, kesadaran akan janji itu, kasih Allah yang seperti itu ada terkuak dalam Kidung Magnificat dan Kidung Zakaria. Kalau kita perhatikan secara seksama, Lukas bab 1 ayat 55. Ini Kidung Magnificat ya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. 54 sebelumnya, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya. Kidung Zakaria ayat 73. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhurnya, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi refleksi iman akan janji Allah yang seperti itu semakin terlihat dan sadari akan kehadiran Yesus. Nah, bahkan Yesus sendiri yang juga mengucapkan janji itu di Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Itu waktu dia datang ke Nazaret dan membuka dan berkhotbah di hadapan orang-orang di Nazaret di Bait Allah. Ketika dia mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas." Ini bisa dibaca juga dalam konteks ini, orang-orang yang ditawan oleh dosa, orang-orang yang buta karena dosa, dan orang-orang yang tertindas oleh dosa. Dan yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan ini artinya, yaitu tadi yang saya bilang, tahun rahmat Tuhan ketika Tuhan melimpahkan rahmatnya mulai dari nol ya. Nah, Yesus datang untuk memberitakan, yuk kita semua mulai dari nol. Maka kita yakin dan percaya, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan memberi dirinya dibaptis, mulai dari nol. Dosanya dihapuskan. Dan dia dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Dimasukkan dalam relasi Allah Tritunggal. Maka Yesus ditambah juga ayat 21, maka ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Jadi janjinya akan dia genapi mulai hari ini. Mulai saat itu dia genapi janji yang tadi dia katakan itu. Pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan, dan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, mulai dari nol ya. Jadi semangat ini yang
Yang kemarin waktu temu pastoral, Bapak Uskup juga seringkali ulang-ulang ya. Kita perlu menjadi umat Allah perjanjian yang juga punya semangat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nggak usah ingat-ingat lagi lah dosa-dosa orang gitu. Ya yang punya utang udahlah direlakan gitu yang punya utang. Nggak tahu di sini ada yang ngutangin orang apa kagak atau masih diinget-inget gitu. Karena pada saat itu mengambil tradisi itu Bapak Ibu ya, tradisi perjanjian lama. Ketika yang punya utang itu dihapuskan semua, itu 50 tahun sekali tahun yubileum ya. Jadi benar-benar udah dihapuskan, yang minjemin tanah udah dibalikin lagi semua, mulai dari nol lagi. Nah, ini ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21 ya. Yesus menjadi pusat ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya dia telah berada dalam hukuman dan tidak percaya dalam nama Allah, tunggal Allah. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sekali lagi, orang yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ingat tadi yang saya katakan di awal, ini adalah saat di mana kita menjadikan Allah bagian integral dalam diri kita. Menjadikan Allah sungguh menjadi inspirasi hidup kita. Sehingga setiap perbuatan, perkataan, tindakan, semuanya dilakukan dalam Allah. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sungguh percaya kepada Yesus. Percaya itu bukan hanya sekedar, ya Tuhan saya percaya, selesai. Enggak, tapi percaya turunannya adalah yang menjadikan Yesus juga sebagai jalan kebenaran dan hidup ya, inspirasi hidup kita sendiri. Nah, Yesus ini saya kutip aja sama seperti yang tadi saya bicarakan ya. Yesus menjadi sabda yang menjadi manusia ya. Jadi dia itu apa ya, kalau saya menganalogikan dari Injil Yohanes sendiri kan dikatakan Yesus sebelum jadi manusia, dia adalah sabda firman Allah sendiri sebelum jadi manusia. Nah, kalau kita kan sebelum jadi manusia apa? Nggak tahu kita. Makanya kita datang lahir tuh kosong gitu. Nggak ada apa-apa ini, otak nih nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Yesus itu begitu lahir, udah ada sabda Allah nih di dalam dirinya. Dia itu hadir menjadi semacam, ya dia lahir tanpa dosa, betul. Dia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Karena apa? Karena dalam diri dialah Allah itu menjadi bagian integral dalam dirinya dia. Dosa itu tadi kan dosa itu terjadi karena ketidaktaatan. Tetapi Yesus dengan bebas menunjukkan hidup benar dengan taat kepada perintah Allah. Makanya Yesus menjadi, ya apa ya kalau disebutnya ya, ya sempurna iya, Adam baru iya, karena Adam yang lama udah hancur karena dosa, tapi sekarang Yesus hadir sebagai Adam yang baru. Adam yang lama itu hancur karena ketidaktaatan, menyalahgunakan kebebasan. Yesus hadir menggunakan kebebasannya untuk taat kepada Allah. Nah, ini ya saya kutip juga dari Kolose bab 2 ayat 9. Sebab dalam dialah, dia itu Yesus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi siapa, 2 Korintus bab 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini jadi permenungan nih buat kita nih, ya kan? Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, rindu akan Tuhan, sejauh mana Dia sendiri yang juga hidup di dalam diriku. Dia menjadi bagian integral dalam diriku. Sebetulnya tanda-tanda itu kan sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, waktu kita merayakan Ekaristi ya. Waktu kita merayakan Ekaristi, tandanya jelas banget, harapan supaya Tuhan Yesus jadi bagian integral dalam diri kita. Menjadi inspirasi kita, menjadi sabda yang menggerakkan kita. Tanda yang paling jelas itu dalam Ekaristi. Ketika kita mendengarkan sabdanya dan menerima dirinya masuk ke dalam diri kita, menyatu dengan badan, tubuh, dan seluruh darah dan diri kita.
Supaya sekali lagi kita diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Kata-kata, perbuatan, dan tindakan. Nah, itu tandanya sangat luar biasa sekali itu. Makanya saya tuh kadang-kadang agak sedikit nyenyes itu gimana? Nyenyes kalau ketemu ada beberapa orang muda gitu misalnya mengatakan, aduh Romo, misanya membosenin. Gitu. Aduh Romo, saya nggak dapat apa-apa Romo waktu misa. Saya mendingan datang ke PD aja lah, saya mah nyanyi-nyanyi, seneng. Atau misalnya datang ke mana gitu yang rame-rame. Misa sepi nyumu, bosenin, bikin ngantuk ya. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan apa yang dirayakan, ada satu misteri yang luar biasa yang kita alami ya. Nah ini. Maka teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, dalam antropologi kitab suci, ya dalam surat Rasul Paulus, kita harus tahu bahwa kita itu terdiri dari tubuh. Ya. Kita punya tubuh, kita punya jiwa, dan kita punya roh. Maka untuk melakukan sesuatu yang baik, kita harus punya tubuh yang sehat. Ya. Orang nggak punya tubuh sehat nggak bisa berbuat baik. Gitu. Nolong orang bagaimana? Perlu motivasi yang murni untuk jiwa kita. Jangan sampai motivasinya dibelokkan dengan motivasi-motivasi yang tidak tulus. Ya. Kita nolong orang, tapi kita cari untung, itu contoh. Dan yang terakhir, kita perlu inspirasi iman untuk roh kita, yang menggerakkan, yang menjiwai semuanya, yang membuat kita tetap berharap. Inspirasi iman itu penting supaya kita tetap berharap. Kenapa harapan itu penting? Karena sekali lagi, seringkali kita akan berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang membuat tubuh kita sakit. Yang membuat tubuh kita lelah. Yang kedua, yang membuat motivasi kita hilang. Apa itu motivasi kita hilang? Kalau gagal. Ya kan? Kalau gagal, kalau nggak ada yang dengerin, gitu. Udah ngomong panjang-panjang pada tidur, kok jadi males ya, itu jadi demotivasi. Gitu. Ya, tapi inspirasi iman inilah yang membuat kita jadi tetap berharap. Ada satu kutipan kitab suci di bacaan harian Sabtu yang lalu, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Itu adalah kondisi di mana tubuhnya udah lemah, motivasinya udah hilang, tapi dengan kata-kata itu harapan tetap ada. Karena yang mau patah nggak akan dipatahkan, yang udah pudar nggak akan dimatikan. Itulah inspirasi dari Allah. Itulah roh kita sebetulnya. Jadi makanya kita mendengar kisah-kisah mengenai orang-orang kudus yang rela tubuhnya sakit, bahkan sampai menyerahkan tubuhnya, yang kadang-kadang tetap berjuang meskipun berjumpa dengan kegagalan, berjumpa dengan jalan buntu, tapi tetap melakukan sesuatu. Sekali lagi, itu pasti, dan pasti saya yakin karena diinspirasikan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri yang hadir dalam diri orang-orang kudus itu. Dan kita bisa seperti itu. Mungkin Anda pernah sempat mendapatkan broadcast WA ya tentang kata-katanya Paus Fransiskus itu, ya. Nggak tahu udah sempat terima apa belum. Nah ini ya, maka kita perlu menjadikan Kristus bagian integral dari kita. Dalam arti ini pula, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 56 dia mengatakan, aku makanlah diriku ya. Makanlah daging, minum darahnya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Tapi ini kan tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka kalau dalam konteks seperti ini, saya mau memberi pesan kepada Anda sekalian, rajinlah merayakan Ekaristi. Cintailah perayaan Ekaristi. Karena hanya saat itulah kita sungguh merayakan berjumpa dengan Yesus pada saat yang paling paripurna. Ketika kita mendengar sendiri dia bersabda, dan menerima dirinya yang hadir lewat makanan rohani dan minuman rohani, hosti, kudus, dan anggur itu.
Ya itu. Ya, jadi kalau kita mau menjadikan bagian integral, Tuhan bagian integral dari kita, ya harus mencintai Ekaristi. Ya, mau nggak mau itu. Kalau enggak, sebagai orang Katolik nggak cinta Ekaristi, ya mau dapat inspirasi dari mana? Nanti inspirasinya datang dari yang lain nih. Nah, ini salah satu pertanyaan juga buat saya. Apakah inspirasi akan Tuhan Yesus itu hanya bisa ditemukan dalam Ekaristi, dalam membaca Sabda Tuhan dan merayakan sakramen dan liturgi? Ya, saya bertanya-tanya itu, ya. Dan saya tercerahkan dari bacaan misa hari Minggu kemarin ini, hari Minggu biasa ke-16, tanggal berapa kemarin, 17 ya. Saya tercerahkan dengan itu. Kisahnya sederhana. Kisahnya tentang, mungkin kalau Anda masih ingat, kisahnya tentang kisah Maria dan Marta. Ketika Yesus datang ke Betania, ke rumahnya Maria dan Marta, Marta sibuk sekali melayani, lalu marah karena Marianya tidak mau bantu melayani Yesus. Lalu ketika melihat itu, Yesus ngomong, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saya bertanya-tanya dalam diri saya sendiri dan dalam permenungan saya, yang salah di Marta itu apa? Bukankah bagus melayani Tuhan? Ya, apalagi Tuhan datang ke situ. Lalu saya mendapatkan jawaban, ya, yang perlu Marta perbaiki adalah dia tidak bertanya pada saat itu. Karena di kitab suci nggak ada keterangannya itu. Jadi Marta tidak bertanya, "Tuhan Yesus, kamu butuhnya apa?" Ya, mungkin pada saat itu Yesus hanya butuh duduk, lalu orang-orang di sekitarnya duduk di depan dia lalu mendengarkan cerita dia. Dia mungkin cukup satu gelas teh, tidak perlu banyak-banyak roti, tidak perlu disediakan makanan. Mungkin dia hanya singgah sebentar, ya. Itu hanya bisa kita tahu kalau kita tanya, ya. Tuhan Yesus, kamu butuhnya apa? Maka dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Ya, duduk mendengarkan. Duduk mendengarkan itu bagi saya sendiri sebuah tindakan yang mungkin di zaman sekarang butuh effort yang lebih besar, ya. Di tengah arus globalisasi, arus modern dan digitalisasi dan lain sebagainya, semua tawaran-tawaran datang, membuat orang mau untuk selalu aktif, scroll-scroll dan lain sebagainya. Lalu ketika Tuhan mengajak kita, duduklah bersama dengan aku dan dengarkanlah aku. Bukan hanya itu, lalu saya bertanya, Yesus, kamu bisa ditemui di mana kalau saya mau mendengarkan kamu? Apakah hanya di dalam Ekaristi? Ternyata jawabannya tidak hanya di dalam Ekaristi. Itu diterangi lewat refleksinya Rasul Paulus, juga masih dalam bacaan hari Minggu kemarin, di dalam Kolose bab 1 ayat 27. Ketika Rasul Paulus mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini bacaan kedua nih, bagus banget. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kamu itu berarti jemaat. Kristus ada di tengah-tengah jemaat. Maka kalau saya bertanya, Tuhan Yesus, saya mau duduk mendengarkan kamu, kamu ada di mana? Mungkin Yesus akan mengatakan, aku tidak hanya ada di Ekaristi, aku tidak hanya ada di kitab suci, tapi aku ada di tengah umat yang kamu layani. Dengarkanlah mereka, duduklah bersama dengan mereka, kunjungi, datang, dengarkanlah mereka. Ketika kamu mendengarkan mereka, kamu mendengarkan aku. Itu saya merasa diteguhkan. Saya merasa diteguhkan pada bacaan Minggu kemarin gitu. Ya, jadi ya saya sendiri merasa banyak orang dewasa ini ingin didengarkan, ya. Anak-anak, orang-orang muda
mereka ingin didengarkan. Karena seringkali yang terjadi dalam sebuah dialog itu bukan dialog ya Bapak Ibu. Yang terjadi dalam dialog itu adalah dua orang yang sedang monolog. Jadi ketika kita mau berbicara, yang satu itu bukan yang dengerin, tapi dia sudah siap-siap mau balas apa nih setelah yang satu itu ngomong. Nah, itu karena jadinya dua orang yang monolog, bukan dua orang yang berdialog. Karena kalau dialog itu yang satu mendengar, yang satu berbicara, yang satu dengerin. Menanggapi, yang satu dengerin. Tapi kalau sekarang itu mungkin kesulitan kita berkomunikasi dengan keluarga mungkin, atau dengan pasangan, atau dengan anak-anak, ya jangan-jangan karena kita nggak mau berdialog seperti itu, nggak mau duduk mendengarkan, menimba inspirasi juga dari mereka, bisa jadi. Romo-romo juga kadang-kadang keras kepala ya, susah dibilangin ya, malas untuk duduk mendengarkan umat maunya apa, umat mau bercerita apa, tapi romo-romo udah siap dengan isi otaknya, umat selesai langsung dibantah lagi ya. Ya itu nggak bakal ketemu. Gimana mau kita dapat inspirasi dari situ? Ya, ya nih. Ya udah itu aja sih. Jadi itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau saya sharingkan, semoga berkenan, semoga menginspirasi. Kalau tidak menginspirasi ya nggak apa-apa, semoga meneguhkan, atau paling tidak mengingatkan kembali kita siapa, dan yang jelas semoga iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin mencintai Tuhan kita, mencintai Ekaristi, dan mencintai umat yang kita layani. Dan saya mau menutup sharing saya malam hari ini dengan sebuah lagu, ya satu lagu yang saya senangi, yang saya suka, judulnya itu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Boleh minta berkatnya, Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas kita ini, juga orang-orang yang selalu kita cintai, kita perhatikan dan doakan, dilimpahi berkat perlindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.